atau mungkin menemukan apa yang kira-kira bisa kita isi ya. Ini saya beri contoh saja supaya tidak tidak kemana-mana gitu ya. Sebentar saya. Ya, kemarin kebetulan saya submit jurnal ya, belum belum ada hasilnya, tapi memang baru baru beberapa hari yang lalu saya submit. Kemudian jurnal itu ya jurnal punyanya UMY kalau ya, UMY kerjasama dengan peneliti Indonesia itu ini Q3 ini Q3 itu mensyaratkan bahwa di dalam jurnal itu harus minimal 60 ya 60 skopus jurnal yang harus disitasi gitu. 60 jurnal yang harus disitasi itu seperti kita meminta kita untuk mereview semua jurnal ya kan. Nah, semua jurnal yang ada kaitannya dengan topik itu gitu. Karena ya mungkin kalau misalnya kita search di Scopus ya nanti bisa kita kira-kira mungkin ratusan saja ya, ratusan jurnal yang terbaru ya, bukan yang lama-lama. Kalau di bidang engineering kemungkinan besar adalah terbaru karena kalau misalnya udah lama-lama itu sudah nggak apa ya istilahnya nggak update lagi ya, sudah ditinggalin gitu ya, sudah tinggalkan gitu. Karena di bidang engineering tidak ada kok istilahnya ilmu ilmu dasar pokok gitu ya, sudah kan tidak ada ya teori teori dasar gitu yang dipakai itu kan sudah hampir tidak ada. Semua adalah teori-teori yang kira-kira bisa update sampai saat ini. Mungkin biasanya apa yang diminta itu yang masih apa istilahnya masih berlaku itu mungkin 5 tahun dan kalau misalnya dia minta 60 itu ya mungkin itu hampir semua itu. Kalau misalnya maksimal ada 100 jurnal yang bahas keyword itu ya, membahas teknik yang kita mau bahas itu yang mungkin akan mencakup hampir seluruhnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, contohnya. Nah ini karena judul saya ini judul yang saya ini adalah lebih ke algoritmanya ya. Algoritma yang dipakai ini algoritma YOLO ya. YOLO. Dan mungkin orang-orang yang robot tahu ya. Karena saya tidak di sisi yang mekaniknya ya, tidak di sisi kontrolnya, tapi di sisi algoritma pendeteksi image atau object detection yang ditawarkan di kasus ini adalah membandingkan ya 3 buah algoritma yang terbaru ya, YOLO terbaru gitu ya, yang di dalam kasus ini pada kasus di mana dipakai untuk humanoid robot soccer. Kebetulan kan kalau misalnya di universitas kan ada tim robot ya. Nah, biasanya kan untuk lomba robot itu kan salah satunya adalah robot soccer. Nah, itu diminta untuk membuat sistematik ya, bukan sistematik ya kalau ini ya, literatur review dalam bentuk tadi ya cerita gitu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ya, kita mau tidak mau ya harus menuliskan yang kira-kira cocok dengan kita, cocok dengan apa yang harus kita lakukan. Contohnya seperti ini. In addressing the challenge in humanoid robot soccer, key focus lies in refining the object detection system. Maka apa yang harus kita lakukan?
kalau misalnya kita penelitiannya tentang ini robot soccer ya, maka kita harus masukkan di dalam apa? Di dalam Scopus, kira-kira ya nanti kita masukkan seperti ini contohnya. Saya pindah Scopusnya ya. Tadi saya share screen atau share apa ya? Pindah share screen aja biar kalau pindah-pindah gampang. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya? Udah, Pak. Ya. Iya, sambung, Bapak. Misalnya humanoid. Robot. Ya, misalnya ini dulu aja. Kalau human robot kira-kira keluarnya apa? Ya, kita cari coba. Kita search dulu. Nah, ini masih banyak sekali ya, masih banyak sekali. Karena humanoid robot kan mulai dari tahun berapa itu sudah ada gitu ya. Supaya lebih spesifik karena topik saya tadi ya di jurnal itu humanoid robot soccer menggunakan YOLO. Ya nanti kita satu-satu coba kita batasi misalnya ya. Kita batasi. Batasinya bisa pakai ini ya, insert field itu atau mungkin ditambahkan di sini sama aja ya. Ditambahkan. Soccer itu misalnya seperti ini. Nah, itu. Nah, sudah berkurang tuh ya. Sudah berkurang. Nah, tapi karena cerita tadi, kalau ini kan apa yang terjadi? Ya human soccer kan semua hal yang berkaitan dengan apa? Dengan penelitian itu kan mungkin muncul semua ya. Sedangkan tadi kita baru cerita apa? Humanoid robot soccer tapi dibatasi pada apa? Objek detection-nya ya. Jadi objek detection-nya pada humanoid robot soccer. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Ya kita tambahkan saya. Dan nanti bisa ketemu apa enggak? Objek saya kita. Atau detection saja ya, detection dulu. Nah, ini ada berapa ini? Kok nggak muncul jumlahnya? Ya, tapi keluar gitu ya. Ada berapa ini? Saya coba lihat. Oh banyak masih ya, tapi jumlahnya kok nggak ada katanya. Oh 102, sorry. 102 gitu ya. 102. Nah, ada harapan. Coba kalau misalnya ini ditambahi ya. Objek. Nah, misalnya gitu. Nah, oke. Ada berapa ini? Nggak banyak kan? Berapa ini? Tadi kok munculnya terakhir ya? Nah ini 53. Nah sudah, kita kalau sudah nemu seperti ini kan baru bercerita tentang humanoid robot soccer, kemudian object detection. Nah ini karena kita tadi cerita, ya kita lihat dulu judulnya adalah humanoid robot soccer, humanoid soccer robot target detection and localization ya. Tapi ini kalau di apa? Di jurnal nggak laku ini conference paper. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya paling tidak kita coba kalau misalnya kita artikel saja. Nah ini artikel cuma berapa ini? 9.
limit to. Oke. Nah, ini. Nah, oke, udah. Ini setelah kita bisa melihat ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya paling tidak kita harus tahu apa isinya, bener enggak itu ya. Dia bahas tentang penelitian ini membahas tentang object detection kaitannya dengan humanoid robot soccer. Ya kita apa? Kita baca abstraknya saja, enggak usah apa? Enggak usah perlu membaca total ya. Ya tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu punya akses ya sebaiknya ya memang harus di-download total gitu ya. Kenapa kok harus seperti itu ya? Semakin meyakinkan kita karena siapa tahu abstraknya tidak bagus, tidak bisa menggambarkan semuanya yang dilakukan sehingga kita perlu membaca benar enggak penelitian ini fokusnya pada object detection-nya kaitannya dengan humanoid robot soccer. Kita lihat ya abstraknya. Ya. Nah, kenapa kok tadi bisa muncul seperti ini ya? Karena biasanya kalau misalnya itu penting, dia ada di abstrak atau mungkin ada di keyword, dan kita sudah tahu bahwa memang paper ini atau jurnal itu membahas tentang humanoid robot soccer dan kaitannya dengan detection. Kita lihat secara sekilas saja abstraknya. Humanoid robot soccer need to adapt to condition of human soccer games, detecting a soccer ball that does not have predefined characteristics such as defined color and that may blend in the playing field. Oke. Berarti ini memang apa tuh penelitian ini kan lebih difokuskan pada object detection ya. Nah, benar ini objek terbukti dari apa? Dari hasilnya. Okay, the best ball object is estimated via the membership function by fuzzy logic. Yeah. That's so that the method is able to detect unpredefined balls even in very distorted environment and at large distances from the robot and also able to avoid confusion with the borderlines other robot on the field. Oke, berarti ini kalau misalnya seperti ini kita bisa masukkan ke cerita kita tadi. Kan ceritanya tentang apa? Fokus lies in refining object detection system ya. Jadi bolehlah kita masukkan itu karena jurnal itu membahas tentang hal tersebut yaitu object detection system. Cuma ini nanti kalau misalnya ke metodenya apakah cocok enggak dengan tadi saya pakai YOLO tadi kira-kira cocok enggak? Kalau ini balik ke sini, kira-kira kalau ini jadikan sesuatu yang nanti berkaitan dengan YOLO, apakah sudah pernah diterapkan atau tidak, kira-kira? Ya kan mungkin tidak tahu ya, Bapak Ibu kan bukan bidangnya, ya, makanya kekhususan mestinya bidangnya sendiri-sendiri tidak boleh kok saya merasa tahu di bidang sipil atau apa ya enggak tahu ya, atau mungkin di bidang yang lain ya saya enggak paham itu. Nah ini mungkin enggak, kenapa ini disebutkan di sini bahwa yang dipakai itu adalah apa metodenya apa, atau kalau di AI apa ini bukan neural network itu tapi apa ini fuzzy logic ya, pakai fuzzy logic. Berarti tadi YOLO tadi nggak masuk di sini. Ya, ini menggunakan algoritma yang lain, bukan algoritma yang saya mau teliti atau mungkin saya pakai gitu. Karena kalau YOLO masukkannya kemana? Ya, deep learning ya, CNN, convolutional neural network. Nah, sehingga ya ini bolehlah sebagai apa? Sebagai cerita itu boleh ya. Oh, ternyata sudah ada object detection ya, penelitian pada kasus humanoid robot soccer ya, mendeteksi bola gitu ya, nah, tapi metodenya lain, metodenya menggunakan fuzzy logic ya. Kalau misalnya saya mau
mendapatkan kekhususannya dengan fuzzy logic ya silahkan, nggak ada masalah, nggak ada apa istilahnya, nggak ada larangan kita mau pakai metode apa saja. Cuma tadi saya harus lihat dulu di jurnal ini fuzzy logicnya gimana mekanismenya, nah, algoritma yang dipakai seperti apa gitu ya, apa yang dia pakai, hasilnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya nanti saya mau mengembangkan suatu algoritma baru, algoritma yang jenis fuzzy logic, apa yang saya novelty apa yang saya buat gitu ya, novelty apa yang saya buat dengan kasus yang saya ajukan tadi. Nah, ini kebetulan ini karena tadi ceritanya tentang masih di awal ya, kita tidak ada masalah dengan apa memasukkan jurnal ini ke dalam cerita kita ya, ke dalam apa literatur review kita. Nah, kita lanjut ya, misalnya. Bapak boleh langsung tanya. Oh, silakan, silakan. Bapak jadi meskipun ini berarti bisa juga menjadi referensi yang judul yang tadi kan YOLO Oh, ya Pak ya. Meskipun ini metodenya beda, tapi ini bisa juga jadi salah satu referensi kan kalau kita disertasi harus mencari referensi sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Tetapi apakah ini jadi bisa salah satu yang menjadi referensi kita sebagai rujukan? iya, boleh, Bisa kan boleh, ya Pak ya? Berarti bisa ya boleh. Pak? Mas, Karena karena bisa ini tadi ya, iya, karena ini tadi kan masih apa? Masih kasusnya sama ya, iya, apa betul. humanoid robot soccer. Iya, Lalu bidang besarnya masih sama, iya, yaitu tentang object detection. iya. Oh, Nah, cuma setelah kita baca, kita tahu bahwa oh metodenya lain, pendekatannya. Ya, kalau yang saya ajukan adalah pakai convolutional neural network jenis iya. deep learning ya, YOLO itu kan jenis deep learning. Nah, ini pakai fuzzy logic. Hmm. Nah, jadi masih nyambung. Masih Kalau misalnya bisa. itu jadi, kalau misalnya pengembangannya yang ditawarkan adalah fuzzy logic, ya ini jadi acuan utama, ya dalam artian, Oh. loh ini kan sama-sama apa fuzzy logic toh? Oh, iya, 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 Ya iya. ini kan ini ya, ini pakai fuzzy logic. Iya, Nah, iya. lalu kan kalau kalau kekhususan ya mendapatkan novelty itu tadi kan harus harus ada sesuatu Yang novelty yang iya, ditawarkan kan. iya, Nah, iya. bedamu apa ya? Bedanya apa Saya dengan pikir fuzzy logic? gini, Pak, ketika itu YOLO dan Infinity Logic itu sudah beda, ternyata belum menjadi rujukan utama, tetapi ini bisa menjadi salah satu referensi gitu ya, Pak? Ya, ya, Oh, iya, iya. bahwa bahwa oh ada orang yang sudah menggunakan apa uh, object detection-nya dengan metode fuzzy logic. Kan semuanya AI ya, Iya, kan? betul. Kan Saya robot sama robot AI. itu kan apa ya? Ya robot dan AI. Kalau prodi itu kan ada ya, robotik dan artificial Iya. intelligence, dan dua hal yang apa itu istilahnya saling saling bersinggungan toh ya. Ini AI-nya adalah untuk object detection, kebetulan dia pakai fuzzy logic. Nah, silahkan itu seperti itu. Kalau misalnya dituntut ya, kalau saya dituntut ya misalnya harus 60, ya saya cari lagi Iya. ganda gitu. Nah, ini contohnya ini tadi saya dapat 3 gitu. Setelah baca, oh ada 3 yang sama, yang apa object detection dan uh, apa uh, apa humanoid robot soccer. Nah, lalu saya cerita lagi. Nah, ini object detection-nya seperti apa ya? Ya bisa cerita juga misalnya yo. Nanti contohnya kebetulan saya nggak nemu, jadi ya cuma cerita aja bahwa uh, bisa saja bentuknya adalah ball tracking ya, atau goal alignment, atau robot avoidance system ya. Jadi object detection sistemnya itu bisa saja berbentuk apa? Bola
ya khusus untuk bola. Kebetulan tidak nemu jurnal yang melihat perbandingan atau mungkin hasil jenis bola-bolanya yang kayak gitu itu nggak ada. Sehingga ya saya cuma cerita saja, nggak pakai nggak pakai referensi. Dalam arti nggak pakai sistasi karena ya kita sudah tahu semua bahwa kalau misalnya apa soccer itu biasanya yang dilihat atau didetek di indera itu adalah goal alignment, gawang, kemudian robot lawan, ya, kemudian ball tracking, arah bola, ya, alur bola dan lain-lain. Nah sekarang kita bisa langsung misalnya, saya harus sekarang fokus. Misalnya mau lebih banyak lagi ya bisa saja. Misalnya pakai apa ya, nggak pakai neural network, pakai fuzzy, yang lain pakai vision ya, computer vision dan lain-lain, dan silakan ditambahi saja searchingnya gitu ya. Nah kebetulan ini enggak seperti itu. Nah sekarang kita harus fokus. Misalnya saya sudah punya rencana menggunakan YOLO, ya saya harus mencarinya di Scopus. Sekarang pakai apa ini kira-kira pencariannya? Keywordnya pakai apa? Kalau seperti ini keywordnya pakai apa? Bisa dilihat ya? Ada bisa melihat nggak? Kira-kira kalau misalnya mau mencari jurnal yang kayak gitu, pakai apa keywordnya? 1, 2, 3, kelamaan ya tak jawab. Ya mestinya pakai apa? Humanoid Robot Soccer plus apa? Bisa deep learning, ya kan? Nah, atau kalau misalnya mau lebih dalam lagi, apa? Humanoid Robot Soccer, convolutional neural network, ya. Atau mungkin kalau mau menjaring yang lebih banyak, ya, pakai OR, ya. Humanoid Robot Soccer, kemudian N deep learning, or ya misalnya convolutional neural network, ya, bisa seperti itu. Ya, kita lihat ini baru mencari kira-kira sudah ada belum, ya, baru menemukan novelty toh. Kalau saya juga sudah tahu bahwa ini bukan novelty karena ini ini hanya penerapan kok, ya toh. Cuma bandingkan analisis mana yang paling bagus performance-nya gitu kan. Nah, ini judul yang saya propose ini belum layak jadi judul S3 karena tidak ada novel T. Ya, tidak ada novelty-nya. Ya, hanya menguji performance saja dari algoritma yang tersedia gitu. Oke, kita balik ke sini. Di mana? Oh ini. Ya, kita berarti perbaiki anunya. Nah, coba misalnya seperti ini boleh nggak ditambahi? Silakan aja. Siapa tahu ada gitu ya. Apa tadi? Deep learning saya. Deep learning. Deep learning dulu ya. Kita kan nyoba-nyoba. Siapa tahu nanti kalau terlalu banyak keyword yang ada nanti tidak keluar, ya bisa saja dia harus. Nah ini tadi sedikit kenapa saya batasi pakai artikel saja ya. Artikel ya. Artikel memang itu cuma dua saja yang ketemu, ya kan? Kalau misalnya mau tambah banyak, kira-kira pakai apa? Ya ini diganti pakai apa?
Dokumen type-nya nggak usah artikel, tapi mungkin mana tadi? Clear ya? Ya, Proceeding gitu ya Pak. ya proceeding boleh ya, proceeding. Mana tadi? Pak, padahal ini juga belum dibatasi Q berapa, belum ya Pak ya? Oh belum. Makin Nah, malah ini makin sedikit nanti ya Pak. ya sedikit itu beruntung apa tidak? Ya beruntung toh. Nah, misalnya sedikit kan berarti nggak banyak meneliti gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Kalau banyak banget kan berarti udah banyak banget ini. Tapi tidak beruntungnya apa ya? Mungkin kita jadi sedikit apa istilahnya? Sedikit menemukan ide. Ya, sedikit menemukan ide. Kira-kira yang apa bisa diimprove dari yang sudah ditulis itu apa? Itu salah satu hal yang jadi titik lemah juga ya. Jadi salah satu hal itu untung karena mungkin ini belum banyak orang mikir ini, tapi ya tadi kita kekurangan ide yang bisa diimprove. Nah, ini kebetulan ada itu. Ada kemungkinan gini Pak, ini kok keluarnya sedikit kok nggak nemu-nemu, jangan-jangan salah keyword. Ya bisa saja ya, makanya. Ya, Pak, ya. Yang ketakutannya itu karena kita salah keyword, nanti terlalu pede. Masih sedikit penelitian tentang ini gitu jadinya Pak. Jadi ragu-ragu gitu loh Pak, setiap mau nyari referensi itu ya sudah ini yang mendekati gitu kan. Ya latihan ya supaya sensitif terhadap keyword gitu ya. Iya, sensitif. Kan logikanya kan ya nggak mungkin toh kita kan negara Indonesia kok menemukan hal-hal yang baru gitu kan ya, biasanya ya sudah diteliti oleh orang-orang dari negara-negara yang lebih advance kan teknologinya. Nah, ini kebetulan ini ya. Ada berapa ini? Enggak banyak juga ya, ada 12 ya. Nah, kita bisa kita lihat ini, misalnya tadi kan deep learning, CNN, ya kita baca ini. Dia anunya di mana itu? Kok nggak keluar anunya ya? Biasanya ada, ini tadi pakai apa nih? Keyword toh? Biasanya ada kuning-kuningnya. Nah, ini kira-kira dia pakai apa ini? With adaptation of vision-based augmented Monte Carlo localization. Nah, ini jenis deep learning lain ya. Vision-based augmented Monte Carlo localization MCL. Ya dia ke grade-nya lewat dari apa? Dari deep learning-nya ya, belum convolutional neural network. Lalu ini pakai apa ini? Ini udah pakai YOLO ya, YOLO V2 udah langsung. Tapi ini udah lama ini. YOLO V2 tahun 2022. Iya, YOLO V2. Ini sekarang sudah YOLO berapa? V8 ya. YOLO VNext dan V8 ini masih pakai YOLO V2. Oke. Ya berarti ini bisa masukkan ke dalam cerita kita tadi ya, bahwa ada yang sudah menggunakan YOLO V2. Nah, misalnya ini apa ini? Pak, kan dari beberapa referensi itu kan ada referensi pendukung, terus Pak Daru mengatakan bahwa ada yang rujukan utama gitu. Berapa sih Pak jumlah standarnya atau yang paling ideal paper sebagai rujukan utama untuk novelty-nya? Sebetulnya enggak. Kalau yang kita tadi lihat itu sebenarnya bukan rujukan utama atau bukan rujukan utama, cuma alur ceritanya tadi ya. Alur ceritanya tadi kan
misalnya dari gede-gede iya. itu ya, dari Iya, iya. besar ke Terus langsung semakin dikhususkan semakin ke kecil kecil metodenya. kecil gitu ya. Jadi gede ke kecil kecil kecil. Misalnya tadi uh, human robot soccer itu sudah membatasi dari robot umumnya misalnya gitu ya. Iya. Mungkin mungkin deteksi ini nggak hanya dipakai dipakai untuk humanoid robot soccer, bisa saja deteksi dipakai untuk robot di industri. Boleh nggak dipakai untuk robot di industri? Hmm, Ya boleh saja boleh, toh. boleh saja. Tapi apakah kemudian kalau kita terapkan misalnya YOLO untuk mendeteksi itu di industri itu ada suatu novelty? Iya, oh iya, iya. Iya. Betul, betul, Pak. Yang satu pakai untuk deteksi bola, satu dipakai untuk deteksi botol, satu dipakai untuk deteksi apa lagi nanti, sepatu. Ya, Iya. itu bukan novelty namanya, itu hanya penerapannya, gitu kan? Hmm. Hanya penerapannya. Jadi kalau boleh saya runut itu misalnya kita punya referensi, kita memakai berapa misalnya 30 referensi ya Pak. Jadi tapi referensi itu bentuknya itu seperti piramid ya Pak. Maka yang Ya, banyak ya, itu nanti kemudian akan menjadi sebuah alur cerita sampai akhirnya menuju kekhususan kita menjadi ya, novelty-nya itu ya. ya, Ya, seperti oh itu iya ya. iya iya. Ya kayak kayak semakin lama semakin mengerucut kan ya, kalau cerita kan Iya iya semakin iya. makin fokus Nah, ya. ya betul betul Pak. Ah, itu berapa berapa minimalnya, berapa maksimalnya ya, secara secara teori memang tidak ada ya, tapi eh, beberapa mengatakan kelayakannya, misalnya ke Iya. kewangunannya, bahasanya apa, appropriateness-nya ya, kewangunannya ya. Iya. Kelayakannya itu ya, ya mestinya kalau kita tadi eh, di bidang ini saja tadi kan sudah berapa tadi, ada 100 atau Hmm. bahkan mungkin ada yang mungkin dengan keyword-keyword tertentu itu bisa 1.000 ya, kita ya di antara itulah mungkin ya, 100 Iya. sampai berapa ratus gitu ya, kita Iya. kita kita susun semua itu jadi cerita yang semakin lama semakin Iya. mengerucut. Mengerucut ya, ya betul. Baik, baik Pak. Terima kasih sudah Oke, mulai paham sekali. ya, ya kemudian ini tadi, ini uh, the main feature of this system are real time operation in computational on trained human robot menggunakan uh, convolution neural network, tapi tidak disebutkan kanunya ya, dia pakai apa kan. Convolution neural network kan banyak algoritmanya, perkembangannya kan banyak sekali gitu, tidak disebutkan. Nah ini dia hanya menyebutkan bahwa akurasinya adalah 94,9%, 97, kemudian robot orientationnya 99,88%, misalnya seperti itu. Ya kita bisa masukkan kalau misalnya cerita ya, ada yang meneliti tentang akurasi sekian. Kemudian, ini langsung saja, ini judulnya sudah langsung YOLO, Exnor YOLO. Oh, ini ada yang pakai itu. Oh, Tiny YOLO. Nah, ini nanti bisa bisa kita masukkan cerita misalnya YOLO. Nah, ini tadi saya kembali ke sini ya, ke sini. Ini bagian YOLO misalnya. Nah, misalnya itu. Saya bisa cerita di sini. Varian dari YOLO. Nah, YOLO ini ada V7, V8, VNAS ya. Kemudian kalau misalnya robot yang V8 ya, robot object detection menggunakan V8 itu, penelitiannya siapa saja yang sudah melakukan? Oh, banyak. Uh, V8, ada V8 nano misalnya, ada V8 small, ada V8 medium ya, V8X ya. Ini saya ceritakan sehingga saya bisa bisa memenuhi standar jurnalnya yang sampai berapa tadi, minimal 60 karena ya saya cari-cari itu. Kalau kalau saya kaitankan dengan apa algoritma yang saya propose,
yaitu V8, V7 sama VNeS ya, saya bisa menuliskan itu ya. Jadi seperti itu anunya. Atau mungkin cerita yang lain, mungkin tidak hanya humanoid robot soccer, tapi YOLO-nya dipakai di mana. Seperti ini ya, ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Ini bisa saya ceritakan. Itu tuh artinya hal yang kira-kira harus dilakukan. Misalnya seperti ini ya, gimana caranya supaya nemu ya? Ini tadi ganti saja keywordnya ya. Keywordnya bukan deep learning, tapi langsung saja YOLO gitu aja, YOLO ya, YOLO. Atau mungkin object detection-nya kita kalau misalnya pengen tidak terlalu sempit ya, supaya lebih banyak optionnya ya, kita hapus dulu misalnya. Berarti kan kita kalau misalnya kita hanya menggunakan ini aja ya, YOLO sama humanoid robot soccer, karena asumsi kita itu YOLO itu adalah object detection ya, kan? Nah, harapannya kan lebih banyak nanti papernya yang bisa ke jaring. Nah, kita udah nggak usah pakai object detection, tapi sudah langsung pakai YOLO. Nah, sudah lebih banyak. Nah, kita lihat satu-satu itu misalnya. Ini misalnya dia pakai apa? Oh, ini YOLO V3. Kita bisa masukkan perkembangan penggunaan humanoid robot soccer itu. Pernah ada yang menggunakan YOLO V3. Oke. Lalu kalau yang ini YOLO model train, tapi data setnya yang di improve ya, pakai Torso 21 ya. Jadi dia dilatihnya menggunakan dataset khusus ya. Tapi saya tidak tahu ini, tidak menyebutkan ini. Kalau kita pengen tahu pakai YOLO yang mana ya, mungkin perlu kita baca jurnal utuhnya. Jangan-jangan dia juga nanti membandingkan ya, ada beberapa versi YOLO itu yang dipakai masing-masing menggunakan dataset yang sudah ditentukan, yaitu Torso 21 dataset. Ya, mungkin nanti di dalamnya itu pakai YOLO ini ya. Tapi yang secara garis besar ini dia mengimprove-nya menggunakan dataset tertentu, yaitu Torso 21. Lalu ini pakai apa ini? Oh, ini pakai YOLO dan LSD detection paradigm. Nah, ini kalau seperti ini berarti kira-kira apa ya? Saya ya bisa saja novelty-nya pakai dataset baru misalnya, ya boleh saja, itu novelty ya. Yang kalau misalnya kita membuat dataset sendiri yang kemudian hasilnya mungkin lebih bagus daripada pakai Torso tadi, ya kita novelty kita itu yaitu suatu mekanisme pelatihannya bukan menggunakan yang selama ini sudah ada, yaitu Torso, tapi menggunakan dataset yang kita ciptakan sendiri, yaitu novelty kita. Ya, seperti kalau misalnya kalau machine learning, saya juga mau submit itu machine learning untuk translation ya, untuk mentranslate soal itu menjadi soal yang berbahasa Indonesia. Kita bisa saja menawarkan datasetnya dataset yang kita create. Jadi algoritmanya sudah ada, cuma di dalam proses itu kita menggunakan metodenya tidak yang sudah ada, tapi menggunakan metode yang menggunakan dataset yang kita ciptakan sendiri. Boleh tidak itu diakui sebagai sesuatu novelty? Ya boleh, asalkan ya asumsi kita bahwa dataset yang lama itu kurang begitu bagus.
maka kita gunakan dataset baru yang harapannya hasilnya akan lebih bagus. Tidak hanya asal, oh saya ganti, ya enggak, harus ada latar belakang masalahnya. Apa kok kamu ganti dataset? Datasetnya kira-kira tidak cocok untuk dataset untuk bahasa Indonesia, ya gitu ya. Kita menciptakan dataset baru yang lebih cocok untuk bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Ya seperti itu anunya. Mekanisme untuk menemukan novelty. Lalu kalau misalnya tuntutannya untuk systematic literature review, ya tadi sebenarnya kan itu hanya statistik ya, atau memberikan sistemik ya, penjelasan secara sistemik tentang hal yang akan diteliti. Seperti tadi ya, yang meneliti YOLO itu berapa sih? Yang dipakai biasanya mayoritas YOLO berapa? Nah, itu diceritakan dalam bentuk sesuatu yang naratif deskriptif ya, disertai dengan data dari kajian literatur ya. Kalau tadi object detection, yang mulai dari object detection, menggunakan apa saja, lalu mungkin bisa membagi yang sudah dilakukan itu, misalnya pakai AI itu apa saja. Tadi kan kita sudah nemu ada yang pakai fuzzy, ada yang pakai deep learning, mungkin ada yang berapa. Itu bisa diceritakan semua hal-hal yang ada seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi berkaitan dengan dataset, dan kebetulan riset saya itu nantinya fokus ke machine learning ya. Berarti dataset itu nanti kita bisa mencari novelty-nya di situ ya, Pak. Misalkan kalau saya kan datanya dari sosial media nih, Pak. Mungkin kalau dataset yang open kan ada Kaggle atau UCI dan yang lain sebagainya. Berarti ketika saya meng-create dataset sendiri itu bisa dijadikan suatu novelty begitu, Pak Heru? Ya tadi latar belakangnya harus kuat ya, latar belakang masalahnya apa gitu ya. Kalau misalnya sosial media kan latar belakang masalahnya gimana sehingga kok perlu dataset dia buat baru gitu. Kalau misalnya ini tadi kan mungkin dataset yang ada itu mungkin bola atau mungkin apa gitu ya, torso itu isinya object detection bola yang mungkin bulane wong barat beda karo bulane wong Indonesia. Ya, mungkin ya logikanya kan enggak kayak gitu toh. Nah, kalau misalnya kalau di translation kan benar itu bahwa kita bisa membuat dataset untuk translation karena apa? Dataset yang tersedia misalnya yang dipakai Google itu yang create orang sana. Ya, terbatas ya, Pak, artinya. Kan mungkin gramatikalnya atau mungkin semantiknya agak beda dengan orang Indonesia kan. Ya, penggunaan sesuatu mungkin tidak pas gitu. Harusnya lebih pas menggunakan kata ini, tapi kalau orang sana dianggap sama saja. Itu bisa saja nanti hasilnya berbeda. Kan zaman dulu kalau kita translate itu ya, kan kalau misalnya pakai Google Translate kan kadang jelek tuh anunya. Jelek, hasilnya, kan? Iya. Hasilnya betul, jelek. Kenapa? Kenapa kok hasilnya jelek? Ya karena masih translate-nya dari kata-kata. Tadi kan kemudian diperbarui dengan inputan ya, ada orang buangan. Diperbarui dengan inputan bahwa ini lebih baik menggunakan kata ini. Ya, itu kemudian bisa menjadi dataset baru yang dataset tadi dikumpulkan oleh Google menggunakan mekanisme tadi ya, inputan dari orang-orang. Ya. Artinya berarti kita bekerja di segmentasi data, berarti itu sudah dianggap novelty, Pak, dari proses labeling, training data sampai dengan kita bisa menciptakan sintetik data seperti itu, Pak. Ya silakan, penting harus ada latar belakang dan kemudian
kalau di sini kan kita harus berbicara masalah hasil ya, bahwa apa yang ditawarkan itu mengimprove dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Jadi ada sesuatu yang sudah established dan kita lihat bahwa itu ada kekurangan. Kemudian apa yang kita lakukan itu harapannya bisa mengimprove apa yang sudah established. Ya. Nah, kalau misalnya kemarin di angkatan sebelumnya misalnya boleh enggak Pak mendeteksi itu, deteksi dari udara pohon kelapa sawit, pohon kelapa sawit. Nah, kalau misalnya pertanyaan seperti itu, gimana jawabannya? Boleh enggak disertasinya adalah objek deteksi untuk pohon kelapa sawit gitu, dari udara. Nah, mestinya kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kan tidak menemukan gambar sebanyak mungkin pohon kelapa sawit toh. Tapi kira-kira apa yang harus kita temukan? Gimana caranya menemukan pola itu tadi ya? Pola. Iya, patternnya. Pattern dari kelapa sawitnya kok bisa kemudian kita dengan sampel yang sedikit tapi kita bisa mendeteksi bahwa itu kelapa sawit ya, bukan sagu, bukan kelapa ya. Nah, pola itu yang menjadi novelty ya, pattern dari bentuk kelapa sawitnya. Bukan yang kita lakukan adalah memasukkan gambar kelapa sawit sebagai training sebanyak-banyaknya, bukan ya. Ya itu kan ya. Nah, jawabannya. Jadi gimana menemukan tadi pola bahwa itu dari gambar itu bisa kelihatan bahwa cirinya ini memiliki ciri tertentu beda dengan pohon palma yang lain. Itu ya seperti yang kemarin saya ceritakan ya, mendeteksi bahwa mobil yang ada di bawah itu bukan mobil perang tapi mobil sipil atau mungkin, nah itu gimana polanya. Nah, itu yang harus ditemukan, gimana cara menemukan pola itu ya, yang mungkin nanti kalau udah ketemu, begitu ada mobil yang seperti itu bisa kedetek dan itu akurasinya lebih bagus daripada yang selama ini sudah tidak ada. Ya kayak gitu boleh, silakan. Kalau memang sudah ketemu cirinya. Ya. Tapi kalau tidak ketemu ya akurasinya jelek ya loh. Apa bedanya dengan yang sudah ada ya? Apa yang novelty apa yang ditemukan dalam artian development apa yang dilakukan ya? Tidak bisa jawab gitu Mas Dian. Baik Pak. Ada lagi? Nah, apakah sudah semakin bisa mengegrab apa yang saya ceritakan? Kalau bisa ya sekarang mulai harusnya sudah semakin fokus untuk bisa besok mendapatkan hal yang kira-kira bisa dilakukan ya, bisa ditulis ya. Atau mungkin rencana untuk mendevelop sesuatu yang selama ini sudah ada, yaitu tugas S3 di bidang engineering lebih ke metodenya ya, atau mungkin algoritmanya atau polanya gitu ya, bukan pada objeknya bukan pada objeknya dipindah di tempat yang lain kayak tadi ya. Ini bukan masalah mendeteksi bola atau mendeteksi topi ya. Loh ini kan novelty-nya yang penelitian yang lain bola saya topi ya, nanti bisa 1 juta benda yang berbeda ya kan? Tapi lebih ke
lebih ke mana tadi ya, mungkin spesifikannya itu, polanya itu seperti apa, atau mungkin kekhususan itu apa sih yang membedakan bola dengan topi, atau mungkin dengan yang bulat-bulat yang lain apa ya, sehingga kalau misalnya ada bulat, 2 bulat gitu, dia bisa mengetahui, oh ini bola, bukan kelapa misalnya gitu ya. Ini bola bukan kelapa. Kenapa kok bisa akurat seperti itu? Ya karena ada spesifikasinya. Ya. Ini ceritanya Bapak. Oh ya, silakan. Terkait di pencarian tadi di Scopusnya itu, misalnya kita masukkan kata kunci itu, tapi artikel yang muncul itu baru sedikit itu, alternatifnya kita cobakan kata kunci yang lain yang sesuai dengan skop penelitian kita, atau kita mencari mengindeks yang lain gitu ya Pak, seperti Web of Science atau yang lainnya gitu. Bisa seperti itu, tapi juga tadi yang pertama tadi ya, jangan-jangan kata kuncinya keliru gitu ya. Bisa toh, kita kan harus sensitif. Contohnya apa kok bisa sedikit itu? Apa iya sih penelitian itu baru sedikit yang orang melakukan, kan logikanya kan juga enggak juga ya. Apa misalnya contohnya apa? Kita bareng-bareng. Saya apa nih? Kalau kemarin berdiskusi dengan ini tentang virtual reality. Ya, virtual reality misalnya. Yeah. Setelah ini saya ya Pak, dicoba ya Pak. Iya. Kan tangannya wortel tuh, tangannya kan tinggal Lebih yakin gitu kalau Pak Daru yang masukkan kok ternyata keluarnya banyak gitu. Kemudian ada multi user gitu Bapak. Virtual reality multi user, maksudnya gimana ini? Penggunanya lebih dari satu yang untuk mengarah ke metaverse itu. Oke. Mungkin user gitu aja ya, user. Yeah. Bisa dulu, bisa gitu ya. Atau mungkin ya boleh lah. Sama nanti metode penggunanya pakai EG gitu ya Pak. Kalau ya ini dulu coba deh. Coba dulu. Kok belum keluar, masih lama ya. Nah ini 6.000. Yeah. Tadi nemu berapa? Kalau tadi saya tambahkan EG itu nanti dalam. Ya ini dulu toh, ya ini dulu. Yeah. Aja udah banyak itu. Sudah mau dibaca ya 3 tahun dong lulus ya, baca jurnal terus ya. Ya kan? Nah misalnya salah satu misalnya yang jurnal aja ini kan masih pakai apa? 3 jurnal aja udah 1.000 loh. Udah 1.000. Ya misalnya seperti ini. Nah nanti tinggal dilihat saja, dilihat kira-kira di mana di mana posisi apa tadi EEG ya? EEG. EEG itu apa toh? Elektro? EEG itu elektroencephalograph gitu ya? Ya, encephalografi. Apa urgensinya? Apa urgensinya dimasukkan di situ? Kalau memang urgent ya enggak apa. Cuma kalau misalnya penerapannya itu boleh enggak dipakai untuk jantung? Iya. Sebenarnya itu merupakan untuk sensor sinyal dari otak gitu Pak, untuk melihat secara real time dari interaktif pengguna yang ada di lingkungan virtual gitu. Ya berarti kan boleh juga tuh misalnya jantung
aku berhadapan dengan orang itu deg-degan nggak ya orangnya ya, gitu ya. Grogi nggak ya kan? Grogi yang kan jantung nggak ya? yang Bukan multimodal otak ya. pakai J. Boleh toh? Nanti bisa Bisa. banyak, bisa banyak. Ya, ini saya rasa bukan masalah objeknya itu ya, Hmm. tapi mungkin apa metodenya atau mungkin lebih fokus pada anunya, apa kalau misalnya orang anu ya algoritmanya, prosedurnya itu ya, metodenya atau prosedurnya bukan bukan objeknya ya. Objeknya bisa bisa otak, bisa jantung, bisa macam-macam. Nah, yang selama ini Iya. mereka menggunakan apa itu? Nah, kalau Eh, misalnya kita lihat, iya. misalnya ini misalnya ya BI ini kan anu juga tadi apa? Eh, ini neural network juga tadi kalau kayak gitu ya. CNN juga ini ya. Name entity BERT itu ya dipakai itu. Nah itu menggunakan itu. Hmm. Nah ini tapi ini kasusnya di mana ini? Untuk speech ya. Berarti kan virtual reality untuk memahami memahami orang yang disleksia dan autism ya. Jadi orang yang kesulitan untuk ngomong itu di mungkin pakai anu ya, bantuan virtual reality nanti bisa dipahami oleh orang lain apa yang dia ingin omongkan gitu kan. Iya. Nah, ini menggunakan BRT ya, dataset untuk bahasa. Nah, itu anunya. Tapi yang di kasus ini ya yang ditawarkan ada pakai bill STM bukan menggunakan BRT ya. Jadi penekanannya lebih ke bukan disleksia autismnya ya. Kan kasusnya sama ini ya. Kalau di tempat Pak Wendy kan digunakan untuk multi pengguna gitu. EEG. Iya. Orang yang mungkin di kepalanya gimana. Ini sama ini sepertinya disleksia autism. Jadi objek yang diteliti nanti orang yang menderita disleksia atau autism. Tapi kalau di engineering bukan itu anunya. Yang diteliti adalah ini. Ya. Ininya. Ya, modelnya ini yang dipakai. Bukan objek tapi modelnya. Nah, silakan. Kalau novelty kan banyak itu. BERT itu macam-macam. Kalau orang Indonesia kemudian tadi yang saya ceritakan menggunakan data baru yaitu IndoBERT ya. Dia menciptakan mesin tapi khusus untuk translation bahasa Indonesia, IndoBERT. Nanti misalnya ternyata penderita autism disleksia itu banyakan orang Jawa misalnya orang Jawa orang kampung orang Jawa misalnya Jawa BERT gitu ya. Belum ada Jawa BERT ya. Nah, bisa nggak membuat dia ya silahkan itu lokal kearifan lokal ya dianggap bahwa itu ada sesuatu yang novelty ya bukan IndoBERT tapi Java BERT nah, itu ya silahkan yang dianu itunya bukan kasusnya ya bukan disleksia autism atau mungkin otak kepala atau mungkin jantung dan lain-lain. Oke. Iya. Gina dicoba lagi Pak untuk kata kunci. Ya, jadi sekali lagi ya engineering lebih ke anunya
engineeringnya ya, sesuatu yang di create ya, sesuatu yang di create. Jadi bukan menekankan pada penerapannya ya. Kalau penerapan nanti dokter terapan, dokter teknik. Oke, gitu. Apalagi mau dicari kan, tangannya sama kok, tinggal ditulis apa. biar meyakinkan gitu. Fokus ya sama, fokusnya juga sama. Tangan saya kayak Fokusnya sama hasilnya nanti kayak fokus. sama. Apa ini? Saya Judulnya Pak. misalnya. Wah, Ya, penasaran. terakhir ya. Aku soalnya harus ada workshop. Ada gimana? Boleh Pak, saya Pak ya Pak. Ya. Automatic transfer switch Pak. Automatic transfer switch. Automat ya. Automatic ya. Transfer switch. Ini ya. Ya. Terus itunya solar panel harus. Udah ini dulu ya. Dua dokumen. Mungkin anunya apa? Fokusnya dulu kalau memang ini yang mau ditemukan itu automatic transfer switch-nya toh, bukan solar panelnya toh. Solar panelnya itu kan hanya sebagai apa istilahnya, aktuatornya ya. Objeknya gitu ya Pak ya. Objeknya ya. Oh ya paham. Jadi ya kita nggak perlu pada itu tadi, tidak perlu pada EEG, tidak perlu, tapi kita lebih fokus ke automatic transfer switch-nya saja. Apa yang dilakukan dengan automatic transfer switch itu ya. Nah, ini ya. Sebentar. Sudah 291. Oh iya Pak ya. Nah, sekarang saya kan enggak memperdalami ya automatic transfer switch. Kira-kira mungkin keywordnya apa? Jangan solar panel. Kan automatic transfer switch kan mestinya ada anunya atau pemindahnya itu kan ada tekniknya atau ada jenis switch-nya seperti apa itu kan ada. Ya. Nah, itu yang mau dianu apa? Ya itu ditulis di sini supaya tidak 291. Jenisnya apa? Aku nggak ngerti, aku nggak. Tidak ahli dan tidak mau mempelajari karena ya bukan bidangnya. Oh iya Pak ya. Oh ya. Makanya kemarin itu belum nemu jadinya mungkin kesalahan saya fokus sama objeknya tadi. Padahal kan kita maunya itu bagaimana automatic transfer switch-nya itu bisa memberikan kontribusi algoritma yang maksimal secara maksimal. Ya nanti ya, kasusnya mulai paham. Objeknya boleh macam-macam kan, automatic transfer switch kan tidak cuma untuk panel surya ya. Jadi nggak harus fokus ke panel suryanya, harus fokus solar cell-nya. Nah nanti yang kita automatic transfer switch-nya seperti apa, yang kira-kira improvement apa yang bisa kita sumbangkan, novelty apa dengan automatic transfer switch tadi. Begitu. Jadi ini saya enggak ini dia sendiri ya saya. Ya, Bapak. Kebetulan ini port DC. Ya, ini pakai untuk DC sistem application. Apa harus
harus searah atau ini Ya, searah. alat-alat yang untuk Searah. arah. Kalau listrik ya searah juga toh. Listrik panel surya itu searah Ya. juga toh. Ya, Bapak. Iya. Iya kan. Nah, Iya, ini Bapak, mungkin ya. hampir mirip apa yang dia lakukan. Kalau Hmm. misalnya ada enggak misalnya pakai programnya pakai ini apa milis programming ya, lalu programnya apa ini disebut apa ini, programnya seperti apakah, programnya mengatur apakah. Ini the ATS design include multiple input and use algorithms to prevent simultaneous operation on all sources and reduce feedback. Ya seperti ini ya Ya. yang menawarkan ini ya. Mungkin algoritmanya seperti apa, nah itu yang kita nggak tahu ya, harus baca jurnalnya. Nah, ini jelas dia bisa inputnya banyak gitu ya. Kalau misalnya panel suryanya mungkin macam-macam panel suryanya berpuluh-puluh gitu, gimana bisa ngatur itu algoritmanya itu supaya masuknya bareng gitu ya, nanti menyalurkannya bareng gitu ya, atau ini reduce feedback, bener nggak nanti dengan algoritma itu feedbacknya nanti lebih bagus daripada yang dipunya ini misalnya gitu, boleh silakan. Kebetulan ini inputnya di C ya, tapi saya rasa sama saja ya, ini kan cuma masalah anunya objeknya pakai apapun sumber apapun, mau panel mau apa yang jelas di sini DC dia DC mengalir bareng-bareng supaya bisa disalurkan ke menjadi terkumpul jadi satu gitu dampaknya gitu kan, tanpa ada feedback yang banyak gitu. Itu anunya. Ya, Pak, terima kasih. Ya konsepnya. Jadi lebih percaya diri saya. Ya kalau konsep semua bisa, cuma pengelakonnya aku ya nggak bisa. Paham ya, itu tugasnya ya. Sudah bukan zamannya saja, zamannya ngelakoni. Tapi kalau secara konsep apa yang tadi diceritakan Bu Dwi, saya paham maksudnya. Itu tadi. Oh, nanti berarti menemukan ini yang lebih bagus daripada yang sudah ada. Mungkin nanti feedbacknya lebih sedikit, lebih simultan, lebih arusnya mungkin lebih banyak anunya bisa tersalur lebih banyak gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Udah ya, aku mau soalnya ada workshop. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Nanti kalau misalnya masih belum jelas ya minggu depan lagi. Tapi moga-moga ya sudah banyak itu. Bapak tinggal ditulis, tinggal dijalankan. Pak mau tanya, kalau yang di pencarian itu, yang add search field itu ada and or not, itu bedanya apa ya Pak? Yang di atas Pak. Kalau not ya kayak logika itu nanti yang menggunakan yang ada kata-kata itu tidak dimasukkan. Oh gitu. Kalau n ya nanti jumlah. Kalau or dalam artian harus ada dua itu ya, harus ada dua. Kalau or ya berarti satu atau yang lain. Kayak conditional ya, conditional logic gitu, logic bolehan itu logic gitu. Baik Pak. Itu kan ada tuh di sini kan bentuknya kan nanti ada apa? Ini kok yang n itu. Ini nanti bentuknya jadi ini n, bisa ditulis ini juga bisa ditulis di situ.
Oke, oke. Iya Pak, oke Pak. Saya mohon Iya, maaf Pak. nggak bisa nemeni ya. Baik Pak, Iya Pak. terima kasih Pak. Apalagi menemani apa 4 tahun 5 tahun ya, kalau bukan pembimbingnya ya nggak bisa. Karena banyak sekali yang apa beda-beda judulnya ya. Nanti siapa tahu kalau ada yang apa kebetulan entah saya jadi supervisor atau supervisor ya mungkin bisa diskusi panjang untuk hal-hal. Makasih, sampai ketemu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Iya, Iya, Pak. Iya. Ya. Iya, Ini Pak. iya Bapak, terima kasih Pak. kalau Terima kasih. kalau masih panjang itu bukuannya masih jam 6. Ya daripada nganggur ya Cari-cari. nulis ya Iya. nulis ya nyari. Cari-cari. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Ya, tak matikan. Baik Pak. Nggak tahu presensi ya. Sweet, sweet. Baik,